Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan mempresentasikan PPT Perekonomian Indonesia, Program Studi. Saya Muhammad Fathu Rizky, NIM 2202010100270. Soal pertanyaan. Yang pertama, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya BES, dan Bank Indonesia BI. Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam konteks pasar modal. Yang kedua, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Jawaban. Yang pertama, hubungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya atau BES, dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta atau BEJ sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau BI. Adalah tempat di mana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Ini adalah pasar primer di Indonesia untuk perdagangan saham dan surat berharga. Bursa Efek Surabaya. BS merupakan bursa efek regional di Indonesia yang terletak di Surabaya sejak 2007. BS telah digabungkan dengan BEJ menjadi satu entitas tunggal yang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Peran BI dalam konteks pasar modal meliputi peraturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, termasuk kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat suku bunga, likuiditas pasar, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hubungan antara ketiga entitas ini dalam konteks pasar modal Indonesia melibatkan regulasi. Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja pasar modal. Pengawasan dan pengaturan. BI yang merupakan hasil penggabungan BEJ dan BES berperan dalam memfasilitasi perdagangan efek dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Stabilitas ekonomi. Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada kinerja pasar modal, termasuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan. Kedua, strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Di Indonesia, beberapa strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan meliputi pengembangan infrastruktur pertanian. Investasi dalam infrastruktur pertanian ini seperti irigasi, jalan, dan penyimpanan hasil pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pasokan pangan. Pengembangan teknologi pertanian. Menerapkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas, efisien penggunaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Peningkatan akses pasar modal. Memperluas akses petani ke pasar dengan membangun jaringan distribusi yang efisien dan mempromosikan kemitraan dengan sektor swasta. Pola tanam diverifikasi, mendorong diversifikasi pola tanam untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas tertentu dan meningkatkan keamanan pangan. Program subsidi pangan. Memberikan subsidi pangan kepada kelompok rentan untuk meningkatkan akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Yang ketiga, di sini ada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Di sini ada pendidikan pertanian. Pendidikan pertanian meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di bidang pertanian untuk petani dan masyarakat pedesaan guna meningkatkan pengetahuan teknis, manajerial, dan pasar. Pelatihan dan keterampilan. Memberdayakan petani dan pelatihan tentang praktik pertanian berkelanjutan, manajemen risiko, dan teknologi pertanian modern.
Akses keuangan. Akses keuangan mendorong akses keuangan untuk petani kecil dan usaha mikro di sektor pertanian untuk investasi dalam input pertanian yang diperlukan. Lalu ada pengembangan infrastruktur sosial ekonomi. Memperkuat infrastruktur sosial ekonomi seperti sistem jaringan irigasi, jalan raya, dan pasar pertanian untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan harga pangan. Lalu penguatan kelembagaan, mendukung pembentukan dan penguasaan organisasi petani dan kooperatif untuk meningkatkan negosiasi harga, akses pasar, dan pengelolaan risiko. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperbaiki akses, distribusi, dan keberlanjutan sistem pangan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang di Indonesia. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.